Baik, terima kasih Septi. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Alsaminapri, nomor presensi 7. Jadi saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya selama di industri. Muncul. Lalu timeline saya untuk di minggu kedua Oktober akan rilis Swim dan IG Seller. Lalu IG Seller mencover Reels dan IG Seller. Lalu di minggu kedua bulan November, saya mengerjakan 12 Reels, IG Go Swim, dan IG Seller. Lalu di minggu ketiga bulan November, saya mengerjakan 10 Reels, IG Go Swim, dan IG Seller. Lalu di bulan November, minggu keempat, saya mengerjakan 6 Reels, IG Seller, TikTok Walk, dan covernya. Lalu di Desember minggu pertama saya mengerjakan 14 Reels IG Malaysia, IG Go Swim, IG Seller, dan TikTok Waka dan covernya juga. Selanjutnya, lalu seri dan TikTok Waka. Selanjutnya, yang telah saya pelajari dari industri, yang pertama mempelajari cara mendesain sebuah feeds atau cover yang baik dan mempelajari cara membuat video konten yang menarik. Lalu, yang kedua, meningkatkan skill baru dalam software Adobe Illustrator, CapCut, dan After Effects. Lalu yang terakhir, saya jadi bisa belajar memanajemen waktu dengan baik agar tugas selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya, Selain itu, bayi bisa mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, rewel, hingga sulit tidur. Dan dalam jangka panjang, pemberian makanan terlalu cepat meningkatkan risiko obesitas di kemudian hari. POV, salah satu bakat yang dimiliki ibu. Ini presentasi dari kami.
Dipersilakan Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan. Iya, Bu Mitung, silakan. Baik, terima kasih Bu Suci. Ya, untuk Cinda, Farezi, dan Septi ya. Di Kadel Mini, menurut kalian bagaimana perbedaannya dengan animasi yang sudah dipelajari di sekolah? Mungkin penerapannya atau mungkin lebih banyak hal barunya atau bagaimana kalau di sana itu PKL-nya? Izin menjawab saya terlebih dahulu. Kalau di bagian saya itu di bagian content creator itu untuk setiap harinya itu saya lebih mengerjakan konten rilis kayak di IG seperti ini Bu. Jadi kayak mockup yang dipelajari di sekolah itu mungkin digunakan itu kalau ada event aja buat kayak bumper terus loader gitu Bu. Gitu sih Bu kalau saya. Baik, kalau untuk Farezi dan Cinda bagaimana? Sama atau beda kira-kira? Sama ya berarti ya. Kalau untuk Cinda bagaimana? Untuk perbedaannya sama di sekolah, untuk di sekolah belajar dasar-dasar animasi. Halo, Cinda. Untuk gerakan dan lain-lain. Kalau untuk saya di sini fokus mengerjakan etalase yang dimana itu membuat layout dan untuk belajar warna juga karena karena banyak hal-hal baru yang mungkin berbeda dengan kegiatan di sekolah. Apakah ada kesulitan untuk adaptasinya? Izin menjawab Bu, saya terlebih dahulu. Kalau di sini adaptasinya sih menurut saya dia kegiatannya beda sama di sekolah. Kalau di sini tuh kalau di sini tuh setiap harinya itu ada ini beda banget sama di sekolah. Setiap harinya itu kalau pagi itu ada kayak baca Al-Quran gitu Bu. Terus habis baca Al-Quran itu biasanya DRM itu kayak briefing itu hari itu mau ngerjain apa gitu. Kalau menurut saya di sini sih saya nyaman-nyaman aja Bu. Juga sama tugasnya juga sih tidak terlalu berat juga. Itu aja Bu dari saya. Oke. Kalau suasananya sudah nyaman di sana, orang-orangnya gimana? Kira-kira bagaimana? Kalau saya sih nyaman-nyaman aja Bu, orang-orangnya juga care gitu sama sekitarnya. Ada kendala enggak selama di sana? Mungkin dari Farezi atau Cinda? Atau kesulitan atau mungkin ada sesuatu yang sampai sekarang masih belum bisa kalian pahami atau bagaimana mungkin? untuk saya kendalanya
dulu saat awal bulan atau akhir bulan itu, pas kita ditinggal ke Jakarta kapan? Akhir bulan Oktober, anak PKL ditinggal event di Jakarta ya Bu. Dan saat itu saya dipasrahi mengelola pesanan yang notabene saya baru belajar 2 hari. Ya masih banyak yang salah kayak menolak pesanan dan lain-lain, tapi alhamdulillah sebagian besar bisa diproses dengan baik. Masih aman ya? Meskipun ada kekeliruan masih aman ya? Atau sempat, oh kok ini kok gini atau gimana? Alhamdulillah aman Bu. Kalau Farezi bagaimana? Oke, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Saya boleh bertanya gitu. Monggo Bu Desi. Untuk Septiandra, Farezi dan Cinda, mungkin karena sampean kan banyak project ya, istilahnya projectnya itu banyaknya itu beda-beda gitu kan ya. Nah, Bu Devi beri tanglet kan mau mesti jelas nih sampean lah misalnya ada skala prioritas untuk ngerjain project itu kan. Nah, piye caramu menentukan skala prioritas project mana yang dulu dikerjakan? Silakan satu-satu mungkin bisa menjawab. Izin saya terlebih dahulu ya Bu. Kalau untuk mengerjakan prioritas project itu saya biasanya di tracker itu Bu ada apa? Ada itu tingkatan apa? Project itu kapan harus selesainya itu biasanya ada low, terus ada medium sama high. Nah biasanya itu dikasihnya itu Bu kalau di tracker itu biasanya mentor saya itu ngasih apa tugas per minggu gitu Bu, jadi langsung semua dalam 1 minggu gitu. Nah itu biasanya kalau ada konten yang semisal besok harus tayang itu harus dikerjakan semisal hari Senin Bu. Nah hari Senin itu udah harus selesai dan biasanya di apa prioritinya itu diganti jadi high. Jadi itu benar-benar harus selesai pada hari itu juga gitu. Ya, boleh yang lain, Cinda mungkin Pak Rezi mau menambahkan. Tidak ada tambahan. Ini Cinda, Pak Rezi. Cinda aku Kalau nambahin. tidak ada ya disampaikan. Kalau ada ya disampaikan, kalau enggak ya disampaikan. Biar Bu Devi enggak nunggu. Bentar Bu itu Cinda nge-like. Untuk saya karyawan atau halo? Ya, Cinda silakan. Halo Pus, apa sudah terdengar? Sudah. Pak Farezi mungkin silakan.
Iya. Untuk saya Cinda, saya tergantung request sama kakak-kakak request pada saya. Untuk kasusnya kayak Akademi Malaysia ini, jarak waktunya sebenarnya 2 bulan, namun dipercepat karena ada rencana yang diubah untuk mempercepat perilisan akun Akademi Official. Lalu juga ada banner banner Akademi Official yang buat dekorasi saja. Ada yang lebih urgent seperti membuat etalase produk baru. Jadi kita mendahulukan yang urgent seperti perilisan produk baru ini daripada untuk dekorasi yang kurang dilirik. Sekian dari saya itu. Baik. Jadi masih bisa menghandle ya untuk memprioritaskan tugas proyekmu sing pundi sing prioritaskan dahulu, ngoten nggih. Berarti nggak merasa bingung kan? Kalau di sekolah kan kalian sih bingung toh kalau mengerjakan PJBL sampai waktunya nggak selesai gitu kan. Seenggaknya di sana kamu sudah belajar manage waktu. Ditambah lagi pengalamannya ya banyak bertanya rek yo. Baikku. Nggih, ampun matur suwun. Sampun, Bu. Baik, terima kasih Bu Devi. Sudah selesai atau ada yang masih belum? Oh ya, ini kalau saya nambah mungkin sedikit ya untuk anak-anak. Ini akhirnya mau nggak mau harus menghadapi industri yang pekerjaannya banyak dan bahkan ada yang dipercepat. Tapi kalau saya lihat ya dari tim ini itu perkembangannya jauh banyak dari segi jumlah yang sudah dikerjakan dan kecepatannya kalau dibandingkan waktu di sekolah. Bener apa enggak ini, Cinda, Septi, Pak Rezi? Benar, Ya Bu. benar. Nah, itu saya minta tolong ya diingat-ingat. Bagus, saya apresiasi juga Pak Rezi sudah ada motivasi untuk pengen mengerjakan lebih cepat. Ya memang harus seperti itu. Yang ngono iku rek sing jenenge nanggone kehidupan nyata di jero perusahaan kamu melok orang yang kamu kerjakan itu kamu selesai ini gak penting selesainya bagus atau tidak, yang penting kamu bisa menyelesaikan, bisa dipakai, kamu lah yo bangga sih itu hasil kerjamu ternyata berguna. Dan kalau kamu kepingin bagus kuncinya ya cuman harus lebih banyak untuk mengerjakan lagi, itu jenenge latihan gitu ya. Jadi saya berharap betul ini semester depan kalian bisa presentasi yang jauh lebih banyak dan ada perkembangan yang lain-lain lagi, gitu ya. Baik, Bu Nay. Baik, Bu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah Bu, cukup. Oh, sudah. Baik, kalau begitu dari perwakilannya Kadalmi silakan ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru Penguji. Sekian presentasi dari tim Kadalmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya, foto dulu, ditutup dulu presentasinya. PPT-nya. Sudah ditutup, Pak. Ini loh maksudnya. Siap ya, Bu Yayu, monggo. Bu Yayu. Dadah Bu Yayu, oke wes, nak apa-apa wes ya. Siap ya, 1, 2, 3. Monggo Bapak pengawas yang di belakang enggak apa-apa, itu belakangnya Bu Mita itu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, silakan.
Terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke, sama-sama.